Sebenarnya ada beberapa titik yang disebabkan oleh perubahan hormon sehingga muncul jerawat yang gede-gede gitu ya. Nah, dan ini tuh bukan hanya dari hormon dan ada beberapa faktor lain. So, bagi teman-teman yang cewek-cewek, nonton video ini sampai selesai karena aku akan membahas dan aku akan memberi cara mengatasinya ya. Aku akan ngasih tips bagaimana cara mengatasi untuk jerawat-jerawat di daerah dagu seperti Kak Kanita. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kanita. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Semoga apapun yang sedang kalian rencanakan, yang sedang kalian usahakan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Kak Kanita bantu doain, amin ya. Nah teman-teman, di video kali ini Kak Kanita akan membahas tentang hormon ya. Jadi hormon apa aja yang memicu terjadinya atau timbulnya jerawat ya. Kebetulan Kanita ada jerawat di daerah dagu, ini disebabkan oleh hormon. Jadi sebenarnya ada beberapa titik yang disebabkan oleh perubahan hormon sehingga muncul jerawat yang gede-gede gitu ya. Nah, dan ini tuh bukan hanya dari hormon dan ada beberapa faktor lain. So, bagi teman-teman yang cewek-cewek, nonton video ini sampai selesai karena aku akan membahas dan aku akan memberi cara mengatasinya ya. Aku akan ngasih tips bagaimana cara mengatasi untuk jerawat-jerawat di daerah dagu seperti Kak Kanita ini. Sengaja aku bikin biar tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe supaya apa? Supaya Kanita makin semangat bikin konten-konten edukasi seperti ini ke kalian ya. Hormon apa Kanita yang bisa memicu timbulnya jerawat? Namanya adalah hormon androgen. Hormon androgen ini biasanya meningkat pada usia remaja dan pada saat-saat dimana perempuan itu mau menstruasi atau haid gitu ya. Peningkatan pada hormon ini bisa menyebabkan kelenjar sebasius itu membesar dan memproduksi minyak lebih banyak sehingga itu yang bisa memicu terjadinya jerawat gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa hormon androgen ini memicu timbulnya jerawat. Jadi kalau orang bilang gini, oh hormonmu lagi naik, lagi tinggi, hormon apa sih? Apa sih gitu ya? Orang suka nanya. Kalau ditanya, kenapa aku di sini jerawatan terus, di sini jerawatan terus, atau di leher jerawatan terus? Itu karena hormon androgen. Jadi teman-teman udah tahu ya bahwa hormon itu yang memicu timbulnya jerawat. Karena dia terjadi pelebaran, gitu ya. Terus yang kedua, pemicu jerawat adalah efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya ada obat KB, atau obat-obat apapun yang mengandung testosteron, kortikosteroid, dan lain-lain ya. Itu juga bisa memicu timbulnya jerawat. Salah satunya biasanya kebanyakan di obat KB gitu. Terus yang ketiga adalah pola makan yang tidak sehat. Oh tentu, pola makan yang tidak sehat juga bisa memicu jerawat guys. Misalnya kalian sering makan goreng-gorengan, sering makan yang berminyak-berminyak, makanannya jorok. Itu makanya makanan jorok adalah makanan yang banyak mengandung lemak. Ini bisa memicu timbulnya jerawat ya guys. So, mulai dari sekarang please kurang-kurangi. Terus yang ketiga adalah stres yang nggak terkendali. Misalnya kalian terlalu stres, karena akibat dari stres kalian terlalu banyak pikiran dan nggak bisa tidur. Kurang tidur pun bisa memicu timbulnya jerawat ya guys. Jadi stresnya coba dibawa ke realita aja bahwa hari ini ada masalah, pasti akan ada solusinya, besok pasti aku akan baik-baik aja gitu. So, kalian harus juga memanage bagaimana stres kalian gitu ya. Maksudnya kayak mengatur apa sih penyebab stres saya, mulai di manage dengan baik supaya kalian tuh nggak terlalu stres-stres banget. Terus yang kelima adalah kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini memang orang yang rentan sekali sama jerawat ya. Biasanya ada kok tipe-tipe orang kulit sensitif, mungkin karena hormonnya yang tadi hormon apa? Hormon androgennya lebih banyak gitu. Lebih meningkat, lebih banyak. Jadi mereka memang rentan untuk terkena jerawat, orang-orang yang berkulit sensitif. Bahkan orang kulit sensitif bukan hanya jerawat, pasti gampang merah gitu-gitu ya. Terus gampang gatal gitu. Nah, itu orang-orang yang kulitnya sensitif. Terus yang keenam adalah riwayat keluarga. Jadi kalau ada memang orang yang ini genetik ya jerawat, bahwa ada emang dari keluarga yang kalau masih mudanya tuh pasti jerawatan. Emang ada seperti itu. Riwayat keluarga atau kita bilang faktor genetik. Terus yang ketujuh adalah kebiasaan merokok gitu ya. Cewek-cewek yang kebanyakan ngerokok banyak juga yang jerawat. Kenapa? Karena asap, apalagi dia udah
basicnya kulitnya sensitif, terus dia ngerokok gitu ya. Nah ini bisa memicu timbulnya jerawat. Pemicunya dari mana? Dari asap rokok ya. Karena asap pasti ke wajah, habis itu timpa lagi, kena debu, timpa lagi. Nah itu bisa menyebabkan jerawat di sekitar wajah. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama kalian harus sering cuci muka, tapi jangan pakai sabun, minimal kayak pagi, siang, sore. Sering cuci muka tapi jangan sering menggunakan sabun, hanya pakai air aja, oke? Terus yang kedua adalah jaga pola makan dan pola tidur. Makannya harus yang benar, yang sehat gitu ya, makanan rumahan, terus sayur-sayuran yang sehat, hindari yang junk food kayak gitu. Terus pola tidur kalian harus diperbaiki teman-teman. Jadi usahakan jam 10, jam 11 itu kalian udah tidur ya. Karena itu mengurangi stres kalian. Karena saya bilang apa? Kalau stres pasti susah tidur kan? Nah, kalau susah tidur, please olahraga. Karena olahraga itu membantu kalian untuk memanajemen stres kalian. Jadi pola tidur kalian jadi bagus seperti itu. Terus yang keempat adalah kalian boleh menggunakan skincare yang skincare yang khusus untuk akne ya. Nanti kalian konsultasikan ke dokter. Aku sih lebih sarankan kalian ke dokter ya, kayak tanya ke dokter, dok wajahku seperti ini, toh konsultasi 1 kali aja, nanti mereka kasih rekomendasi obat, seterusnya kalian cari obat apa, kandungannya apa aja untuk yang jerawat kayak gitu. Nah biasanya aku kasih saran ke kalian ya, kalau kalian konsultasi sama dokter, di awal konsultasi benar-benar kalian detailing, tanya dok ini kandungannya apa-apa aja. Jadi nanti kalau kalian cari obat jerawat, kalian sudah tahu harus yang kandungan seperti apa yang harus kalian pakai kayak gitu. Nah teman-teman, itu dia konten kita kali ini, materi kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you and bye-bye.